Negosiasi untuk mengakhiri perang di Ukraina benar-benar gagal, sehingga para pejabat harus menyiapkan rencana untuk melanjutkan perang selama 3 tahun lagi. Hari ini, pernyataan sensasional seperti itu dibuat di media Wall Street Journal. Volodymyr Zelensky dikabarkan memberitahu penasihat dekatnya bahwa negosiasi damai benar-benar buntu dan ia memerintahkan persiapan rencana jika perang berlanjut hingga akhir masa jabatan Donald Trump. Pada saat yang sama, Zelensky sendiri secara terbuka mengkritik Trump, menyatakan bahwa Trump tidak memberikan tekanan apapun kepada Volodymyr Putin, bahkan sebaliknya mencoba melakukan negosiasi ekonomi dan perdagangan dengannya tanpa mempedulikan perang. Pejabat Gedung Putih memastikan selama 13 bulan menjabat, Presiden Amerika Serikat berhasil mengatur beberapa pertemuan antara perwakilan Ukraina dan Rusia. Namun, 3 putaran perundingan terakhir yang berlangsung tahun ini juga tidak mendekatkan pihak-pihak yang berperang pada kesepakatan damai. Oleh karena itu, sekarang Trump lebih tertarik pada kesepakatan dengan Iran dan pemulihan sektor Gaza, sedangkan masalah perang Rusia melawan Ukraina sudah tidak menarik baginya lagi. Sebagai buktinya, Trump memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama 1 tahun. Sementara itu, semakin banyak pakar percaya Vladimir Putin juga aktif menciptakan kondisi informasi untuk memulai kembali. Memikirkan menemukan jalan tertentu. 10 Oktober untuk dibawa masuk. Dan persegi timur mulai bergerak. Beri suka, tulis komentar di bawah video, lalu berlangganan saluran Telegram saya, Pecenyu, melalui tautan di deskripsi. Jadi, fakta bahwa negosiasi kembali menemui jalan buntu sudah tidak ada yang membantah, tapi masih belum jelas lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, hari ini, jurnalis Wall Street Journal Boyan Panchevsky mengutip sumber di lingkaran Presiden Ukraina menyebut Zelensky memerintahkan penyusunan rencana aksi militer 3 tahun ke depan. Karena negosiasi perdamaian yang dipimpin oleh Donald Trump benar-benar menemui jalan buntu, selanjutnya kutipan dari Panchevsky. Pernyataan tentang perdamaian yang segera terjadi membuat saya sangat skeptis karena pertemuan minggu lalu di ruang pribadi Zelensky mengubah segalanya. Dia memberitahu penasihatnya bahwa negosiasi gagal dan kini harus merancang rencana 3 tahun ke depan. Dan menurut sumber, pernyataan mengejutkan itu konon dibuat oleh Zelensky pada hari Kamis lalu. Jelang kunjungan ke Munich untuk konferensi keamanan internasional, Zelensky menyerukan kesiapan menghadapi perang berkepanjangan. Bahkan menurut Panchevsky, para penasihat Presiden Ukraina sendiri tidak mengerti apa alasan perubahan sikap tersebut. Berbalik 180 derajat, asisten Volodymyr Zelensky, Dmytro Litvin, hari Jumat ini menyebut informasi itu berita palsu. Menurutnya, tidak ada perintah untuk menyiapkan rencana perang lanjutan. Begitu juga tidak ada penilaian negatif terhadap perundingan tersebut. Catat bagian ini, kita akan kembali nanti. Ada beberapa ketidaksesuaian di sini. Karena, dengarkan, saya bukan pendukung kepercayaan buta terhadap semua yang dikatakan dari kantor Presiden Ukraina. Pertama-tama, hari ini, Panglima Garda Nasional Ukraina Alexander Pivnenko menyatakan Ukraina bisa melanjutkan perang selama beberapa tahun lagi. Dia tidak setuju dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa tanpa gencatan senjata segera, Ukraina akan kalah perang. Selanjutnya, kutipannya, kita masih bisa berperang selama beberapa tahun lagi, 100%, tapi saya yakin pada akhirnya perang akan berakhir. Secara militer, kemenangan Ukraina berarti merebut kembali wilayah yang diduduki. Saat ini, pertanyaan ini mungkin bukan yang utama, tetapi secara strategis Ukraina tidak meninggalkan tujuan tersebut. Penghentian tembak-menembak di garis pertempuran masih masuk akal, namun tak ada yang mau menyerahkan wilayah. Semua ingin perang usai, tapi pertanyaan kami, berapa harganya atau hanya sekadar gencatan senjata? Saya rasa semua akan setuju lalu kita tinjau langkah dan kesepakatan berikutnya atau kehilangan wilayah, tapi saya yakin kita takkan menyerahkan apapun. Kedua, anggota Komite Verkhovna Rada untuk Keamanan Nasional, Pertahanan, dan Intelijen Fedor Venislavsky mengatakan Kementerian Pertahanan Ukraina tengah menyiapkan rancangan undang-undang untuk memperkuat sanksi bagi penghindar mobilisasi. Kutipannya membahas kehidupan mereka yang menghindari kewajiban konstitusional membela Ukraina.
tidak boleh lebih mudah dari mereka yang tidak membayar tunjangan anak. Saat ini, tindakan yang lebih tegas diterapkan kepada mereka yang tidak membayar tunjangan anak dibandingkan dengan warga negara yang menghindari wajib militer. Ketiga, dalam wawancara dengan The Atlantic minggu lalu, Zelensky mengatakan ia lebih memilih melanjutkan pertempuran daripada menerima kesepakatan damai yang buruk. Seperti yang ia katakan sendiri, ia setuju untuk menarik pasukan dari Donbas, tetapi hanya dengan syarat penarikan pasukan Rusia secara timbal balik. Kremlin menginginkan penarikan sepihak angkatan bersenjata Ukraina dan menolak memberi jaminan keamanan maupun penempatan pasukan asing di Ukraina. Keempat, media The Telegraph segera setelah perundingan di Jenewa melaporkan dengan mengutip sumber bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak memberikan penilaian negatif terhadap perundingan tersebut. Hanya disebutkan persyaratan untuk AAN dan instruksi Zelensky terkait rencana perang berikutnya. Namun harus diakui bahwa negosiasi itu sendiri berakhir tanpa kemajuan apapun dalam isu teritorial utama di Eropa dalam proses negosiasi dengan skeptisisme yang sudah ada dan pembacaan bahwa dengan Inan urutan de Porjatke semua orang berbicara tentang 3 tahun, yaitu waktu yang tersisa bagi Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Jadi, kini hanya sedikit yang percaya Trump dapat mencapai kesepakatan damai. Menurut Wall Street Journal, Donald Trump kini kehilangan minat pada penyelesaian damai yang dulu ia klaim bisa selesai dalam sehari, namun setahun pun belum tercapai. Kini Trump fokus pada kesepakatan atau konflik dengan Iran, isu jalur Gaza, dan Dewan Perdamaian miliknya. Dalam konteks ini, Donald Trump hari ini memperpanjang sanksi terhadap Rusia selama 1 tahun lagi, yang diberlakukan terkait dengan aneksasi Crimea, perang di Donbas, dan invasi besar-besaran ke Ukraina. Dokumen tersebut telah dipublikasikan di Daftar Federal Amerika Serikat. Perpanjangan ini mencakup semua sanksi dari pemerintahan Joe Biden 2022, Donald Trump 2018, dan Barack Obama 2014. Perwakilan intelijen Eropa yakin meski Ukraina menyerahkan seluruh Donbas ke Kremlin, hal itu tak akan menghentikan Vladimir Putin yang menganggap perang sebagai pengikat rezim dan inti agenda negara. Tujuan Putin tetap sama. Dinas Intelijen Eropa menyebut penggulingan Volodymyr Zelensky dan menjadikan Ukraina zona penyangga netral antara Rusia dan Barat sebagai tujuan utama Putin. Institut Studi Perang menulis bahwa Vladimir Putin menciptakan kondisi informasi untuk melanjutkan mobilisasi parsial paksa cadangan guna mengganti kerugian tentara di Ukraina. Mereka menyatakan persiapan mobilisasi parsial baru dibuktikan dengan undang-undang akhir tahun lalu yang memungkinkan Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengerahkan 2 juta cadangan mobilisasi. Masuknya tentara kontrak tak lagi mampu menutupi kerugian di garis depan. Intelijen Barat memperkirakan pada Januari jalur perekrutan hanya menambah 9.000 orang lebih sedikit dibanding jumlah tentara Rusia yang hilang di medan perang. Yang paling menarik adalah rencana Putin untuk cadangan. Berikut kutipannya. Pihak berwenang Federasi Rusia menyatakan bahwa cadangan, yakni mantan militer yang menandatangani kontrak cadangan, hanya akan dikirim menjaga objek vital. Dalam undang-undang disebutkan kemungkinan mereka digunakan di luar wilayah Rusia. Sejak November, kantor perekrutan militer Rusia memberlakukan wajib militer sepanjang tahun. Pada Desember, Vladimir Putin menandatangani undang-undang pelatihan militer untuk cadangan dengan menambah jumlah tentara melalui perekrutan kontrak. Strategi perang Rusia mengandalkan perang habis-habisan, tapi sistem ini diperkirakan habis pada 2026. Upaya Kremlin mempersiapkan masyarakat Rusia untuk mobilisasi cadangan parsial baru menunjukkan Putin menghadapi pilihan sulit. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan beri suka jika episode ini bermanfaat. Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar dengan mengikuti tautan dan informasi yang tertera di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.